Mumpung banyak anak-anak muda nih yang sepantaran sama aku di sini, saya mau nanya. Rame banget ya kalau saya sudah bicara usia saya. Mereka pasti berisik banget. Aku mau nanya doang sama yang kece-kece di sini ya. Ini kebanyakan cewek. Ada nggak yang pernah menjalin hubungan jarak jauh? Nggak? Belum pada punya pacar semua? Hubungan jarak jauh misalnya kamu di sini pacar ada yang di Bandung atau ada yang di Surabaya, Singapura, ada? Ada? Oh ada, gimana rasanya punya pacar jarak jauh gitu? Ini ya, anak-anak ABG itu ya, kalau ditanya soal hubungan cinta, jawab enggak tapi... Saya pernah nggak ya menjalin hubungan jarak jauh? Saya tuh pernah sih waktu itu, kayaknya waktu saya ABG juga deh, seumur kalian lah sekitar 8 tahun lalu. Saya punya hubungan jarak jauh, tapi hubungan jarak jauh tuh kata aku buang-buang waktu dan buang-buang biaya ya. Kalau telepon ngabisin pulsa atau buang waktu, kita harus email, harus kalau sekarang mungkin FaceTime atau apalah kayak gitu. Ini ada nih drama curhat tentang long distance relationship, tentang hubungan jarak jauh. Kita lihat. Halo, nama gue Dama. Gue udah pacaran sama cowok gue 2 tahun dan udah 4 bulan ini gue LDRan sama cowok gue. Duka-dukanya selama LDRan itu ya pasti banyak gak enak. Berasa jadi cewek yang jomblo karena kemana-mana sendiri. Ya kadang sirik juga sih kalau misalnya ngelihat orang-orang yang ngedate secara dulu-dulu kita selalu bersama. Sekarang nggak ada yang ngejemput, nggak ada yang nganter-nganter. Pokoknya udah jadi Miss Independent aja gitu. Dan gak enaknya juga frekuensi kita untuk ngobrolnya juga sedikit. Meskipun kita teleponan, males deh, BBM-an, SMS-an atau Twitter wala apapun. Tetap aja nggak cukup. Kita juga butuh ketemu tatap muka. Yang pastinya itu sih, gue jujur sih ngerasa banget yang namanya kehilangan, apalagi setelah LDR. Tapi di situ menguji kali ya kesetiaan kita, apakah masih setia untuk LDR atau enggak. Hubungan jarak jauh, itu tadi ada email yang dikirim ke tim Sarasehanet ya. Dia cerita-cerita namanya Dama. Dama cerita tentang drama long distance relationship. Dan emang bener lagi kalau pacaran kan enakan kan kita ketemu-ketemuan. Ngapain kita gini, mikirin dia I love you. Ternyata dia di sana lagi I love you juga babe sama cewek lain. Oh no way. Kita sekarang ada ini tamu yang ahlinya, pakarnya untuk ngomongin soal hubungan jarak jauh. Amang dan Amel. Selamat datang di sini, hai Amel, selamat datang. Ini mereka pakarnya, jadi kalau ada yang mau nanya-nanya ya, yang di rumah lagi nonton juga, nih mereka. Dan mereka ini sudah mengeluarkan buku, ya? Yap. Ini buku Long Distance _R. Ini Twitternya ya, di Twitternya Long Distance. Jadi ngebahas soal hubungan jarak jauh. Kok bisa sih kalian bikin buku banyak banget tentang hubungan jarak jauh? Tunggu dulu. Kalian pacaran apa gimana sih? Enggak. Oh enggak. Kita punya pacar sendiri-sendiri. Punya pacar sendiri? Dan pacarnya jauh-jauh? Enggak begitu jauh sih, jadi masih reguler di Indonesia lah. Masih di Indonesia, tapi luar kota? Iya. Kamu juga? Kebetulan udah ketemu. Udah ketemu, tadinya jarak satu jauh? Kota. Udah satu kota dia. Udah satu kota, tadinya jarak jauh sempat? Iya. Oke, jadi gimana sih menjalankan hubungan jarak jauh? Menurut aku kayaknya buang waktu, buang pulsa, buang tenaga, buang duit. Enggak sih. Jadi kita buang aja jauh-jauh kalau pacar jarak jauh. Enggak juga. Jadi kalau misalnya punya pacar jauh-jauh tuh enak. Enak? Kita jalan-jalan sampai ketemuan pacar gitu. Kita mengunjungi suatu tempat sambil mengunjungin pacar. Jadi kan istilahnya jalan-jalan gratis sambil ketemu pacar. Manfaatinnya itu sih. Oke, kalau menurut kamu? Jadi gini, kalau menurut kita kayak punya anggapan, jadi kalau misalkan kalau hubungan yang deket-deket aja itu biasa gitu kan, kayak ketemu bosan, sering berantemnya gitu. Kalau misalkan LDR ntar mungkin pacar kamu dulu petinju, sering berantem. Kalau ketemu box. Kalau LDR kan banyak nabung uang, nabung pulsa, nabung kangen juga. Jadi giliran ketemu tuh langsung kayak meledak-ledak. Kangennya jadi meletup gitu. Meletup. Oke, aku akan cari pacar di yang jauh banget ya. Zimbabwe. Di Zimbabwe?
Di Afrika ya, itu kejauhan ya, di Harare gitu ya, di Zimbabwe, jauh banget kayaknya. Jadi ini isi-isinya tentang apa aja? Tepatnya tentang long distance relationship, dan ini ceritanya terinspirasi dari siapa aja? Ini dari, sebenarnya ini kisah dari pengirim followers LDR. Jadi Twitter. Iya, follower. Jadi dikumpulin jadi satu buku. Jadi intinya sih benang merahnya biar LDR itu nggak ngerasa sendirian gitu pas lagi baca buku ini. Jadi nggak merasa bahwa lonely, oh Pak sangat jauh, nggak enak. Rasanya biar nggak kerasa sendirian kalau misalnya baca buku ini kan, oh jadi ada yang lebih ngenes, ada yang lebih enggak, ada yang happy ending lagi, ada yang happy ending LDR gitu. Jadi tapi LDR lebih banyak yang happy ending apa yang bete ending? Karena terus terang kita kan dari siang kita tuh minta untuk followersnya Sarasan_net itu untuk kasih kita cerita-cerita tentang pengalaman LDR mereka gitu ya. Nanti pengalaman yang lebih seru akan mendapatkan hadiah dari sini. Tapi yang pasti banyaknya bete ending. Maybe. Karena udah aku ini ternyata dia punya pacar, udah ini ternyata putus gitu. Tergantung bawaan sih. Jadi kalau misalnya kalau setia gitu sama-sama benar-benar serius sama hubungannya, jadi bisa ke happy ending. Tapi banyakan happy ending, banyakan bete ending. 50-50. Dari cerita yang kamu dapat. Kalau misalnya dari kisah yang kita dapat nih dari email itu semuanya ada yang happy ending, ada yang sad ending. Ada yang masih ngejalanin hubungan gitu. Oke. Masih bertahap gitu untuk happy ending gitu. Masih bertahap, jadi masih bisa ke situ. Coba Amel, ada cerita yang paling happy endingnya dari semua cerita yang kamu pernah terima dari long distance relationship. Ingat nggak? Kalau yang paling happy itu yang sebenarnya LDR tuh kalau yang happy-happy itu identik dengan surprise yang pertamanya ada tuh cerita yang dia bilang katanya siangnya tuh berantem gede sampai berapa hari gitu. Terus tiba-tiba cowoknya bilang gini, aku mau minta maaf katanya gitu. Terus cowoknya, ngapain kamu minta maaf? Harusnya kamu nemuin aku tapi kamu bohong gini. Ternyata tiba-tiba cowoknya udah ada di depannya aja. Gitu. Jadi kelihatan so sweet banget gitu kalau misalnya LDR. Iya. Gak nyangka nggak tahu ada di depan kosannya gitu. Oh my god. Kalau kayak yang pacaran biasa kan berantem ketemu, baikan ketemu. Kalau gitu, yang LDR kan ada kayak seninya. Bener-bener. Jadi gimana nih kalau aku udah punya pacar satu kota, apa aku pindah? Nggak ada kemungkinan aku nyuruh dia pindah kan? Kalau misalnya cerita yang paling ngebetein endingnya dari semua cerita yang kamu ini, mungkin kamu inget nggak, ada nggak? Ada sih satu, yang jadi tragis banget. Yang tragis banget ya. Dari long distance. Di LDH 2 tuh ada sih yang cowok, si ceweknya ini benar-benar buat usaha sama hubungannya, nggak taunya cowoknya gay. Oh gitu, cowoknya punya sexual preference yang lain gitu, milih orang lain. Itu ngenes banget. Pas begitu baca, astaga. Jadi nggak nyangka banget gitu. Nggak taunya ceweknya itu harus benar-benar buat nerima dia, akhirnya bisa balikan. Nggak taunya pas sampai sekarang balikan. Oh akhirnya balik lagi? Iya. Jadi bisa bikin cowoknya itu sembuh. Oke. Keren banget. Itu bisa dijadiin film. Bisa dijadiin film? Iya. Mau banget. Mau banget dijadiin film. Oke, kita ada ini ya, pengumuman ya. Pengumuman pemenang untuk yang sudah kasih cerita tentang, ini semua pemenangnya nih. Oke, ini kita ada 5 karena di sini ada 5 buku dari long distance relationship ya. Ini pemenangnya ada Dian. Dia pacaran ternyata cowoknya oh my god. Maya Alata sudah disetiain, dianya malah foto sambil nyium cewek lain. Oh my god. Ini ngenes banget ya. Ngenes banget semuanya ya. Cindy nungguin dia di sini bertahun-tahun, pas pulang mutusin hubungan demi wanita yang dijodohin ortunya. Oke, terus ini abis ngasih kejutan buat pacar, besoknya dikasih kejutan balik, ya foto dia sama mantannya lagi disuruh. Oh my god, ini nggak ada yang happy ending. Kok tragis-tragis? Ya udah, karena mereka semua sedih-sedih endingnya, jadi kita kasih ini ya. Ada 4 pemenang ternyata, bukan 5 ya, 4 pemenang. Nanti dikasih buku ini dari mereka ya. Enak banget. Apa? Ada yang mau kamu ceritain nggak tentang buku ini? Kalau yang terkesan sih ini sih. Yang paling berkesan, jadi, apa itu? Kita bikin berdua nih kayak konsep pacaran, padahal nggak pacaran. Padahal nggak pacaran, nulisnya berdua. Kita bikin surat, jadi di versi cowok bikin surat kalau cowoknya itu minta maaf dan ceweknya itu ngebales. Oh, jadi balas-balasan surat Balas-balasan ya, jadi kayak konsep zaman baheula gitu. Oh, zaman baheula. Oh, aku anak sekarang sih, aku baca nggak ya buku ini? Oke deh, aku baca deh, nggak apa-apa, aku suka yang jadul-jadul. Terima kasih kalian berdua sudah hadir di sini, seru banget ceritanya. Seru banget dan oke, ini udah selesai acaranya, udah nggak ada segmen lain karena bintang tamu berikutnya yang sudah ditunggu-tunggu rada mules nggak bisa tampil, sorry ya, kita selesaiin ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di sini karena mereka sudah mulai ngamuk, tetap di Saras Sehat. Yo.